Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan aljabar. Di bagian yang keempat ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dari pecahan aljabar. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Guru Les, tombolnya di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang pecahan aljabar, sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Guru Les. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Guru Les. Selamat bergabung. Pecahan aljabar juga bisa dikalikan dan dibagi. Nah, sama seperti pada pecahan biasa, ketika kita membagi suatu pecahan aljabar, maka kita akan membalik posisi dari penyebut dan pembilangnya. Maka kita akan coba perhatikan contoh soal berikut untuk melihat perbedaan dan persamaan ketika kita mengalihkan dan membagi suatu pecahan. Di contoh yang pertama, kakak punya suatu pecahan biasa setengah dikalikan 3/4. Maka ketika mengalihkan pecahan seperti ini, kita akan mengalihkan atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan bawah, gitu ya. Sehingga kakak punya 3/8. Kemudian, kalau di sini, kalau kita berbicara soal tentang pecahan aljabar, kita pun bisa menerapkan prinsip yang sama, di mana kita akan mengalihkan atas dengan atas, di mana di sini kakak akan punya 6AB dibagi bawah dengan bawah ya. Bawah dengan bawah. Berarti kakak punya 12 A pangkat 3 B pangkat 3. Dapat dari manakah A pangkat 3 B pangkat 3? Dari aljabarnya ya. Teman-teman sudah belajar tentang perkalian aljabar, maka pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambahkan 1. Kalau sudah, kita bisa menyederhanakan mereka. Maka ketika disederhanakan, ini kakak boleh bagi, sehingga kakak punya 2, di sini punya 1. A-nya A pangkat 3 di bawah, A pangkat 1 di atas, maka yang A pangkat 1 di atas ini habis. Sehingga kita punya di sini pangkat 2. Untuk B-nya juga sama, ini habis, di sini kakak punya B pangkat 2. Sehingga kakak punya di sini untuk akhirnya adalah 1/2 A kuadrat B kuadrat. Kalau pembagian gimana kak? Kalau pembagian sama nih. Jadi kita kalau pada pecahan biasa kan kalau pembagian kita balik ya. Si pecahan pembaginya dibalik. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 2. Maka kakak punya di sini 2/3. Maka di yang ini juga sama. Kita akan balik. Kita punya 2B/3 A kuadrat B dikali 4AB kuadrat dibagi 3A. Nah, sama pada pecahan biasa, maka sebetulnya kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Contoh misalkan di sini kakak boleh sederhanakan dulu ya, B sama B-nya dibagi, kemudian A sama A-nya dibagi, itu boleh. Sehingga kakak punya di sini 8B kuadrat dibagi dengan 9A kuadrat. Ya, nanti kita akan coba beberapa contoh soal. Ini adalah contoh soal pertama, masih yang gampang perkaliannya ya. Kalau kita lihat yang bagian atas ini mau dikalikan, wah ini gampang sekali, tinggal atas dikalikan atas, maka kakak punya 3. Bawah dikalikan bawah, maka kakak punya 4P kuadrat. Ya, P kali P adalah P kuadrat. Gimana dengan yang B kak? Yang B juga sama nih, maka kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu ya. Contoh, kakak punya D di sini, punya D di atas, ini boleh kakak coret. Ini disederhanakan terlebih dahulu. Boleh juga sih kalau teman-teman mau kalikan dulu juga boleh. Kemudian kita lihat lagi di sini kakak punya angka 2 dan angka 3. Berarti 2 dibagi 2 jadi 1, 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi disederhanakan dulu boleh nih. Kemudian kakak punya 5, ini jadi 1 dibagi 5 jadi 3. Kemudian kita juga ada AB-nya nih ya. Ada AB-nya berarti di sini kakak punya A-nya di bawah, ini berarti sisa pangkat 1. B-nya di bawah, berarti ini habis. Sehingga kita punya sisa di atas nih tinggal si A aja nih, 1 dikali A dikali 1 dikali 1. Maka A dibagi, di sini kakak punya 9C kuadrat. Tapi boleh juga nih teman-teman dikalikan terlebih dahulu baru disederhanakan. Itu juga boleh. Sekarang kita coba soal nomor 2. Di sini kakak punya pembagian dari pecahan aljabar. Maka sama seperti pembagian pecahan biasa, maka berubah menjadi perkalian dan pecahannya dibalik. Maka ini boleh disederhanakan sehingga kakak punya 1/3. Ini juga sama nih. Maka kakak boleh balik dulu.
ya dikali 15 CD kuadrat dibagi 10 AB kuadrat. Kalau tadi disederhanakan dulu, sekarang kita coba kalikan dulu ya. Maka di sini kakak punya 75 A kuadrat BCD kuadrat. 75 dapat dari mana? Dapat dari atas dikalikan atas nih. Ya, 5 dikalikan 5. Nah, dibagi, di bawahnya kakak punya 60. 6 dikalikan 10. A, terus kakak punya B kuadrat, kemudian punya C kuadrat, punya D. Nah, sekarang baru kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu sih angkanya. Ini berarti bisa dibagi 15 menjadi 5, dibagi 15 jadi 4. Jadi dibagi 15 ya. Sekarang kita lihat A-nya. A pangkat 2 di atas, A pangkat 1 di bawah. Artinya yang A pangkat 1 habis, ini sisanya 1. 2 dikurang 1. Begitu juga dengan B-nya. B-nya di atas, ini jadi pangkat 1. C-nya juga jadi pangkat 1 di bawah. Ini habis D di bawah, ini jadi pangkat 1. Sehingga maka jawabannya adalah 5AD dibagi 4BC. Ya, jadi sekali lagi teman-teman boleh kalikan dulu, boleh sederhanakan dulu. Sekarang kita coba nomor 3. Di soal nomor 3 ini, kakak mau coba sederhanakan dulu ya. Kita mau coba sederhanakan dulu. Maka kalau kakak lihat, di sini kakak punya N pangkat 2, N pangkat 5. Ini boleh habis berarti yang ini menjadi pangkat 3 ya. Ini jadi pangkat 3 ya, karena yang N pangkat 2-nya habis. Terus kita lihat di sini kakak punya 9 sama 15. Ini boleh nih kakak bagi 3 hasilnya 3. Dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian si 5 ini boleh kakak sederhanakan lagi nih. Nah ini sama ini. 5 dibagi 5 1. 10 dibagi 5 adalah 2. Kakak masih punya satu lagi yang bisa kakak sederhanakan untuk angka adalah ini. 3 dibagi 3 1. 21 dibagi 3 adalah 7 ya. Nah, maka untuk angka, kalau kita lihat untuk angka di atas itu sisanya ini 1 dikalikan 2, maka punya 2. Untuk angka di bawah 1 dikalikan 7, maka kakak punya angka 7. Sekarang kita lihat tadi si variabel, kakak baru urusin si M-nya, si N. Kakak lihat lagi, ini ada P pangkat 3 di atas, maka ini boleh dicoret dengan yang di sini. Kemudian ada M, di sini kakak punya M pangkat 2, M pangkat 3, maka ini boleh dicoret ya. Maka di sini sekarang kakak punya sisanya berarti yang di atas itu ada N pangkat 3 dari yang sebelah kiri dan N pangkat 1. Di bawah itu kakak punya P, ya ini masih ada sisa P-nya dan di sini masih punya M. Maka jawaban akhirnya 2N pangkat 4 dibagi 7PM. Ya, cukup mudah ya. Kita coba satu soal terakhir. Di sini sekarang digabung, ada perkalian, ada pemangkatan, juga ada pembagian. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung sampai paling sederhana. Baru kemudian kita pangkatkan, baru kita bagi dengan yang di luar kurung. Maka kakak mau sederhanakan dulu ya, karena di sini cukup banyak supaya nanti mudah. Kakak mau lihat angkanya dulu. Untuk angka kakak punya 35 dan punya 14. Bisa dibagi 7. Kakak punya 5. Kakak punya di sini 2. Kemudian untuk 6 juga bisa nih kakak bagi 6 1 dibagi sini jadi 2. Untuk angka sudah beres. Sekarang kita coba lihat hurufnya. Ada P pangkat 2 di atas. Ada P pangkat 3 di bawah. Maka P pangkat 2-nya habis. Di sini sisa P pangkat 1. Kemudian untuk S, maka S di bawah habis, di sini sisa S pangkat 1, Q-nya nggak ada apa-apa. Kemudian untuk si R pangkat 2-nya habis, di sini sisa R pangkat 1. Sehingga di sini kakak punya 5QS, ya masih ada S di sini, dibagi kakak punya di sini berarti 4, 2 kali 2, PR ya dipangkatkan 3. Nah, ini dibagi dengan 8QS kuadrat dibagi 16P kuadrat R kuadrat. Maka ini dipangkatkan 3 sehingga kakak punya 125Q pangkat 3 S pangkat 3 dibagi 64P pangkat 3 R pangkat 3. Dikali karena pembagian maka dibalik jadi 16P kuadrat R kuadrat dibagi 8QS kuadrat. Maka baru kita bisa sederhanakan
Di sini 16-nya boleh dibagi 16 hasilnya 1. Dan di sini 64 dibagi 16 hasilnya 4 ya. Ini nggak bisa disederhanakan lagi angkanya. Kita lihat hurufnya, ada Q pangkat 3 di atas, Q pangkat 1 di bawah. Maka yang pangkat 1 habis, ini tersisa pangkat 2. Untuk S juga sama, S pangkat 2-nya habis, ini tersisa S pangkat 1. Kemudian kita lihat si PR-nya ya. Ini P pangkat 2-nya di atas, P pangkat 3-nya di bawah, maka ini dicoret habis, ini sisa P pangkat 1. Untuk R-nya juga sama, nah, R pangkat 1. Sehingga kakak punya hasil akhirnya adalah 125 Q pangkat 2S dibagi dengan 4 dikali 8, 32 PR. Ya, ini adalah jawaban akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkalian pecahan aljabar. Pada video ini kakak baru menjelaskan tanpa pemfaktoran. Di video berikutnya kakak akan menjelaskan perkalian pecahan aljabar yang melibatkan pemfaktoran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Le Guru Les. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Le Guru Les, juga follow Instagramnya Le Guru Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.